Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Taufik Anfasa dari Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Kemarin kan kita udah belajar tuh tentang sistem pemilu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pemerintahannya. Pengertian sistem pemerintahan itu adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu tatanan yang utuh. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang pada pokoknya memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Sistem pemerintahan suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang pasti, yaitu menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan ini harus mempunyai suatu landasan yang kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh suatu apapun. Lalu, sistem pemerintahan dari suatu negara harus dijauhkan dari sifat statis, karena nantinya sistem pemerintahan yang statis ini akan mengakibatkan kerugian tersendiri bagi pemerintahan tersebut. Terlebih lagi, jika tidak hanya statis, melainkan juga absolut, nantinya akan ada protes dari masyarakat karena pemerintahannya akan dianggap memberatkan kaum minoritas alias rakyat kecil. Nah, terus ada nih macam-macam sistem pemerintahan. Pemerintahan dalam suatu negara memiliki sistem yang berbeda-beda. Sistem pemerintahan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya tidak bisa jadi akan sama, bisa juga tidak. Semuanya tergantung dari bagaimana situasi dan kondisi dari negara yang bersangkutan. Berikut di bawah ini saya akan menjabarkan sistem pemerintahan yang ada di seluruh dunia. Oke. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Negara republik termasuk negara Indonesia menganut sistem ini. Sistem yang memiliki kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini, rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya, presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, memiliki kewenangan memilih dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden juga mendapatkan jaminan konstitusi sehubungan kewenangannya dalam bidang legislatif. Negara Indonesia, yang tadi kayak negara Indonesia menganut sistem ini. Yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini, parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikannya dengan cara memberikan statement mosi tidak percaya, seperti kayak menggulingkan gitu loh. Terus, di dalam sistem parlemen dimungkinkan ada perdana menteri dan presiden, namun di sini presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Negara Jepang, Malaysia, Belanda adalah negara yang memegang sistem ini. Lalu ada sistem semi presidensial. Namanya juga semi, berarti antara gabungan dari presidensial dan parlementer. Karena presidennya dipilih oleh rakyat, menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat, bersama-sama dengan perdana menteri presiden menjalankan kekuasaannya. Yang menganut sistem ini adalah negara Prancis. Lalu 4, ada sistem pemerintahan komunis. Di mana sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak anti kapitalis. Kekuasaan akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu. Terus ada sistem pemerintahan demokrasi liberal. Kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi, apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah. Jangan sampai melanggar kebebasan individu. Contohnya adalah Amerika Serikat dan negara persemakmuran menjalankan sistem ini. Yang keenam adalah sistem pemerintahan liberal. Liberal di sini maksudnya bebas, kebebasan dalam segala hal, persamaan hak-hak dan berpolitik. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan agama. Lalu, bagaimana sih sistem pemerintahan di Indonesia?
Ya, kalau ditanya tentang sistem pemerintahan di Indonesia selama ini, maka akan muncul adalah jawaban yang beraneka ragam. Maksudnya adalah bahwa negara Indonesia sudah mengalami beberapa sistem pemerintahan dari sejak zaman negara ini berdiri. Contoh, dari pertama itu kita pemerintahannya presidensial pada tahun 1945 sampai tahun 1948. Lalu 49. Lalu ada lagi parlementer semu. Ya, parlementer semu, parlemen tapi konstitusinya UUD RIS gitu. Dari 1949 sampai 1950. Lalu ada parlementer. Kita pernah nyoba di parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Konstitusinya UUDS 1950. Lalu ada lagi yang diganti lagi tahun 59 sampai tahun 66, itu kita kembali ke presidensial dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Lalu yang tahun 66 sampai tahun 98 nggak ada yang berubah ya sistem pemerintahan, kan dia karena mengganti presiden kan. Lalu yang sekarang 98 sampai saat ini, gara-gara pasti kalian tahu ada orde baru, runtuhnya orde baru ya kan. Pastinya dimulai tanggal 21 Mei 1998. Republik adalah bentuk pemerintahannya, sedangkan sistem pemerintahannya tetap menganut sistem presidensial. UUD 1945 masih merupakan landasan yang dipegang dengan kokoh. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau pada sehari pertama saya akan menjawab pertanyaan kalian di komen. Jadi jangan lupa di komen ya. Sampai jumpa, dadah.